وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, para wakil atau para utusan ya, sebagai mengikut technical meeting pada malam hari ini, Ustadz dan Ustadzah, ayah bunda yang diutus untuk mengikuti technical meeting pada malam hari ini yang saya hormati, dan para peserta lomba yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka technical meeting pada malam hari ini. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur au minadz dhalalah ilal huda. Baik ayah bunda dan asatidah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan technical meeting ya, membahas terkait persiapan lomba tahfidz, daiyah dan azan online. Insyaallah akan dilaksanakan ya untuk yang MHQ pada tanggal 13, dan untuk yang lomba daiyah dan azan online sudah mulai dikumpulkan videonya melalui Instagram, dan dari tim Dewan Juri sudah melakukan penilaian dan tinggal menunggu hasilnya nanti pada hari Ahad tanggal 13 Oktober 2024. Baik, bismillah, izin menjelaskan yang pertama adalah juknis lomba MHQ ya. Sebagaimana pendahuluan ya, Musabaqah Hifdzul Quran merupakan lomba yang diselenggarakan untuk mengapresiasi para penghafal Quran, sekaligus menjaga Al-Quran, serta mengajak umat Islam agar senantiasa membaca dan merenungkan kalam-kalam ilahi. Dan pendahuluannya juga yang lainnya yaitu untuk menambah semangat anak-anak dalam memurojaah dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang B, poin B yaitu ketentuan umum. Yang pertama, peserta lomba adalah siswa dan siswi SD dan SMP atau sederajat. Jadi bisa MI atau MTS ya, atau yang sederajat. Selanjutnya yang kedua yaitu setiap peserta wajib mendaftar melalui formulir pendaftaran yang diberikan oleh tim panitia ya. Mungkin sudah mengisi semuanya, alhamdulillah sudah terdata ya, yang di Google Form, dan sudah kami buatkan list peserta. Dan yang ketiga, peserta wajib memahami dan menyepakati semua ketentuan umum dan ketentuan lomba. Yang kelima, peserta diharapkan hadir ke Zoom meeting paling lambat 5 menit sebelum lomba dimulai. Nanti lombanya yaitu pada hari Ahad ya, 13 Oktober 2024. Jam berapa? Di jam 07.30 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu pemanggilan peserta dilakukan berdasarkan nomor urut di absensi Dewan Juri. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah ada absensinya ya. Jadi nanti tinggal dicek ya, nomor urut berapa, ya, dipanggil nomor berapa. Yang ketujuh, ya, apabila peserta telah dipanggil 3 kali, namun yang bersangkutan belum hadir, maka peserta tersebut ditempatkan pada urutan terakhir. Ya, jadi kalau misalkan udah dipanggil 3 kali tidak ada orangnya, maka dia harus menunggu sampai yang akhir ya, nanti ditempatkan di urutan terakhir. Yang kedelapan, peserta wajib mentaati peraturan. Yang kesembilan, keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Adapun aspek penilaian, yang pertama adalah kelancaran.
Ya, kelancarannya adalah 40%. Yang kedua tajwid 20%, terus makhraj 15%, adab 10%, irama 10%, dan postingan video surat Maryam di Instagram pribadi 5%. Jadi kalau misalkan semuanya full maka 100%. Waktu pelaksanaannya Ahad 13 Oktober 07.30 sampai dengan selesai. Tempatnya di Zoom meeting. Ya. Teknis pelaksanaan lomba online. Yang pertama, peserta memasuki aplikasi Zoom meeting. Lalu yang kedua, peserta diarahkan masuk ke room khusus untuk memasuki ruang juri setelah dipanggil oleh operator Zoom meeting. Jadi nanti selain ada dewan juri, nanti ada operator yang membantu mengarahkan, insya Allah. Jadi nanti masuk room masing-masing, ya. Yang lomba MHKSD masuk ke room lomba MHKSD. Untuk yang room lomba MHK SMP masuk ke room lomba MHK SMP dan dipanggil sesuai nomor urut, ya. Dan nanti insya Allah untuk nomor urutnya mungkin akan di-share di grup, ya. Yang ketiga, peserta masuk ke ruang lomba satu persatu dengan sistem bergantian dan terdiri dari 2 orang juri. Jadi nanti kan Zoom meeting itu kan nanti ada Zoom umumnya nih seperti ini. Nanti ada khusus lagi nih, room khususnya. Jadi nanti akan ditesnya 1 orang itu oleh 2 juri. Ya. Jadi tidak ketahuan oleh peserta yang lainnya, ya. Ya. Jadi satu room itu 1 orang. Yang keempat, soal yang diberikan berasal dari juz 30 untuk kategori SD atau sederajat. Dan juz 29 dan 30 untuk kategori SMP atau sederajat. Yang kelima, peserta mengambil soal pada amplop yang disiapkan dewan juri. Setiap amplop terdiri dari 5 soal. Yang keenam, juri membacakan soal kepada peserta maksimal 2 kali. Yang ketujuh, setiap peserta mendapatkan 5 buah soal. Jadi setiap peserta mendapatkan 5 buah soal. Yang delapan, peserta mengawali bacaannya dengan ta'awudz basmalah, kemudian diakhiri dengan pembacaan tasdiq shadaqallahul azim pada akhirnya. Yang kesembilan, peserta mengulangi kembali soal yang disampaikan panitia atau juri. Contoh, misalkan jurinya memberikan soal surah At-Tin ayat 2. Waturi sinin. Nah, nanti untuk pesertanya mengulangi dari waturi sinin, tidak wahadzal baladil amin, tapi mengulang dulu soal yang dibacakan oleh dewan jurinya. Yang ke-10, pemenang adalah peserta dengan akumulasi tertinggi. Nah, tadi yang sudah disebutkan di atas ya dari aspek penilaian nanti akan diakumulasikan di total, ya. Nilai yang tertinggi maka dialah yang juara. Yang ke-11, juara terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Yang ke-12, lomba terdiri dari 1 babak saja. Jadi satu hari lomba nanti akan ditentukan juga juaranya dengan akumulasi nilai tertinggi. Yang 13, peserta menggunakan penutup mata ketika pelaksanaan lomba dengan dewan juri. Jadi nanti peserta diharapkan ya menggunakan penutup mata. Harus ya ketika sudah masuk room dewan juri, ketika sudah mungkin diwawancara dengan dewan jurinya baru digunakan. Ketika di Zoom umumnya ya, ketika belum dipanggil namanya tidak usah menggunakan penutup mata terlebih dahulu. Ya, nanti ketika sudah masuk roomnya, ketika sudah mulai pertanyaan ya, itu boleh ditutup matanya. Menggunakan masker boleh, atau menggunakan penutup mata boleh, menggunakan kain boleh, menggunakan sarung boleh. Yang penting matanya tertutup.
Selanjutnya, pengumuman juara Ahad 13 Oktober 2024. Waktunya insya Allah akan dilaksanakan 20.00 sampai dengan selesai. Tempatnya di Zoom meeting juga. Baik, selanjutnya Juknis Lomba Dai Daiyah. Ketentuan umumnya, peserta lomba adalah siswa atau siswi SD dan SMP atau sederajat. Yang kedua, setiap peserta wajib mendaftar melalui formulir pendaftaran yang diberikan. Yang ketiga, peserta wajib memahami dan menyepakati semua ketentuan umum dan ketentuan lomba. Yang keempat, peserta mengirimkan video lomba ke Instagram dan memberikan tag atau mention ke akun Instagram Eski Habibi. Yang kelima, penilaian diambil dari video lomba yang diposting di Instagram. Yang keenam, yaitu juara terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Lalu apa saja aspek penilaiannya? Nah, kita akan bahas aspek penilaian dari lomba Dai Daiyah. Yang pertama adalah penguasaan materi sebanyak 40%. Yang kedua, artikulasi 20%, gestur tubuh 15%, intonasi 15%, adab dan pakaian 10%. Waktu dan tempat pelaksanaan tanggal 17 September sampai dengan 11 Oktober. Ya, malam hari ini ya. Terakhir pengumpulan video. Dan tempatnya di Instagram. Nanti dinilai dari Instagram. Nanti oleh Dewan Jurinya. Dewan Juri nanti akan mengunjungi link yang sudah peserta kirimkan. Nanti akan dicek, akan dinilai. Waktu pengumuman juaranya sama. Hari Ahad 13 Oktober 2024 pada jam 20.00 WIB ya. Waktu Indonesia Barat sama dengan selesai. Tempatnya Zoom meeting. Juknis lomba azan. Tadi sudah lomba Dai Daiyah, sekarang lanjut ke lomba azan. Juknis lomba azan. Ketentuan umum peserta lomba adalah siswa atau siswi SD, SMP atau sederajat. Yang kedua, setiap peserta wajib mendaftar melalui formulir pendaftaran yang diberikan. Yang ketiga, peserta wajib memahami dan menyepakati semua ketentuan umum dan ketentuan lomba. Yang keempat, peserta mengirimkan video lomba ke Instagram dan memberi tag atau mention ke akun Instagram Eski Habibi. Yang kelima, penilaian diambil dari video lomba yang diposting di Instagram. Yang keenam, juara terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Nah, jadi nanti yang lomba azan kurang lebih sama seperti lomba Dai Daiyah ya, untuk sistemnya ya. Jadi nanti penilaiannya dari video yang diposting di Instagram. Dan nanti Dewan Jurinya akan mengunjungi video yang sudah peserta kirimkan di akun Instagram dan linknya sudah dikirimkan ke tim panitia atau ke Google Form yang sudah diberikan oleh tim panitia. Berikutnya, aspek penilaian azan. Ya. Yang pertama ada keindahan, 40%. Ya. Yang kedua tajwidnya. Yang ketiga makhraj. Yang keempat adab. Dan yang kelima kelancaran. Untuk keindahan 40%, tajwid 15%, makhraj 20%, adab 10%, kelancaran 15%. Waktu dan tempat pelaksanaan. Ya. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan ini sama seperti lomba Dai Daiyah ya. Sampai dengan 11 Oktober 2024. Tempatnya di Instagram. Dan waktu pengumuman juaranya juga sama, Ahad 13 Oktober 2024. Waktu jam 20.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempatnya di Zoom meeting.
Baik, alhamdulillah itulah penjelasan daripada juknis lomba online yang diadakan oleh Pondok Pesantren Tahfidz SK Habibie. Sampai sini dari Ustadz Ustazah atau dari Ayah Bunda, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand atau boleh mengetik di chat ya. Silakan. Ada yang bertanya, Ustadz mau tanya untuk yang azan SD sendiri, SMP sendiri atau dicampur menjadi satu. Terima kasih Ustadz. Nah, karena azan ini kan satu ya, jadi dia dicampur. Jadi nanti dari SD dan SMP nanti akan dilihat yang terbaiknya. Jadi nanti penentuannya juara satu, dua, tiga itu dari campuran SD dan SMP. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bunda dan dari Ustadz dan Ustazah sebelum dicukupkan untuk meeting pada malam hari ini. Silakan yang ingin bertanya boleh menulis di kolom chat ya, di meeting chat boleh ditulis di situ atau boleh juga raise hand untuk mengetahui siapa yang ingin bertanya. Oke, ada lagi. Izin bertanya, peserta wajib mematuhi ketentuan lomba. Bagaimana dengan peserta yang tidak sesuai ketentuan? Saya lihat beberapa postingan tidak sesuai dan ketentuannya misalnya baca Quran surat Maryam ayat 1 sampai 4. Bukan ketentuannya 1 sampai 5. Untuk dai maksimal 7 menit dan apakah ada pengurangan nilai atau diskualifikasi? Masya Allah. Pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, iya. Jadi nanti akan ada pengurangan penilaian mungkin ya. Tidak sampai didiskualifikasi. Karena kan di situ kan ada kolom-kolomnya ya. Kayak misalkan video surah Maryam itu kan 5% ya. 5% penilaiannya. Jadi kemungkinan besarnya nanti untuk nilai yang besarnya nanti ketika hari haknya tuh. Dan kelancarannya kan sekitar 40%. Dan untuk yang dai maksimal 7 menit. Ya. Tapi ada video yang lebih dari 7 menit. Apakah ada pengurangan nilai atau diskualifikasi ya? Tentunya ada pengurangan nilai nanti dari tim Dewan Juri juga. Baik, ada lagi Ayah Bunda atau satu saja yang ingin bertanya sebelum dicukupkan meeting pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya pada Ayah Bunda dan asatidzah. Apakah ada yang bertanya? Misalkan yang mau raise hand boleh. Yang mau bertanya via chat juga boleh. Baik, ada yang bertanya juga nih. Ustadz, untuk lomba dikarenakan via Zoom, jika terkendala sinyal, apakah diberikan keringan untuk peserta? Tentu, ya. Insya Allah akan diberikan keringanan. Yang penting nanti dikomunikasikan dengan tim panitianya ya. Jadi nanti misalkan tiba-tiba ketika dipanggil kan tadi ada tuh, dipanggil 3 kali, tapi nggak keluar. Nah, nanti nomor urutnya akan dipindahkan di akhir jadinya. Jadi di akhir ya. Di akhir untuk pelaksanaan lombanya. Tuh. Lanjut, ada untuk peserta yang dipanggil tapi belum ada dan dipanggil urutan terakhir, apa tidak ada pengurangan nilai? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau untuk pengurangan nilai, nanti coba saya tanyakan kembali ke tim Dewan Jurinya ya, terkait hal ini nih. Karena ini kan terkait kedatangan ya, di dalam Zoom meetingnya. Ketika dipanggil tidak ada, bisa jadi kan karena mungkin kendala sinyal juga gitu kan, atau kendala listrik mati ya kan.
Itu kan nanti kan perlu ditanya dulu tuh, kenapa dia dipanggil tidak ada gitu. Mungkin nanti ketika ditaruh di urutan akhir, nanti dewan jurinya akan bertanya terlebih dahulu. Alasannya kenapa, ya, kenapa dipanggil tidak ada. Misalnya jawaban kurang jelas, apakah boleh diulang? Silahkan. Nah, nanti boleh diulang. Nanti boleh dikomunikasikan saja dengan dewan jurinya. Ya, dikomunikasikan dengan dewan jurinya. Misalnya Ustadz Afwan tadi kalau jawabannya kurang jelas, izin untuk diulangi gitu. Selanjutnya, Ustadz untuk lomba dayah apakah kejuaraannya sama dengan lomba azan dicampur per SD sendiri dan SMP sendiri? Baik. Untuk lomba da'iyah ya, itu coba saya tanyakan kembali dengan tim dewan jurinya ya. Dan nanti akan insya Allah akan coba saya share kembali di grup ya terkait juara-juara ya. Ya, nanti ditunggu saja informasinya di grup. Nanti coba saya konfirmasi kembali ya, apakah ada perubahan atau tidak ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Ustadz Ustazah, dari Ayah Bunda yang ingin bertanya. Waktu kita masih ada 4 menit lagi, insya Allah sampai 20.30. Silakan Ustadz Ustazah atau Ayah dan Bunda yang ingin bertanya boleh. Baik, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan lebih awal saja ya. Karena tadi sudah dijelaskan juga dari awal. Ya. Baik, sedikit informasi ya. Jadi ini lomba yang mengadakan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Sahabat Quran Habibi. Yang untuk lokasinya ada di Bekasi. Ya. Lokasinya di Jatisari, Jati Asih. Ya, Bekasi, Jawa Barat. Silahkan yang bagi yang ingin bersilaturahmi, ingin lihat-lihat boleh ke Bekasi. Ya, nanti ada alamatnya juga. Ya. Baik, ini ada pertanyaan kembali. Ini maksudnya apa ya? Until yang mengambil laptop tenis yang Suprit apa Ustaz? Maksudnya bagaimana? Boleh mungkin video atau via audio aja via audio. Oh, mungkin ini tipe ya, teknis mungkin ya. Untuk teknisnya mungkin ya, untuk teknis mengambil ini apa amplop ya mungkin ya. Ya nanti di dewan jurinya itu akan disiapkan amplop ya. Nanti ada amplop, nanti silakan ada dipilih satu, dua atau tiga ya. Nanti ada beberapa amplop. Nah nanti silahkan untuk pesertanya boleh memilih. Misalkan amplop satu, nah nanti terdiri dari 5 soal juga. Nah amplop dua terdiri dari 5 soal. Dan tentunya itu dibedakan soal amplop satu, dua, dan tiga gitu. Jadi ada soal yang berbeda, tidak semuanya sama. Ya, mungkin ini tipe ya, kan tulisannya until ya, yang mengambil amplop tenisnya superit apa Ustadznya. Mungkin untuk yang mengambil amplop teknisnya seperti apa Ustadz. Mungkin gitu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi teknisnya tadi seperti tadi. Teknisnya itu nanti ketika sudah masuk ruang Zoom, nanti peserta memilih amplop dulu yang disediakan oleh dewan juri. Jadi ketika sudah memilih, nah baru silakan boleh menggunakan penutup mata. Ya, ya, Afwan, ya, nggak apa-apa, ya, tipe. Barakallah. Ada lagi yang ingin bertanya, ayah bunda, asatidah yang menjadi utusan pada malam hari ini untuk mengikuti technical meeting.
Baik, jikalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda dan asatidz-asatidzah yang sudah berkenan hadir pada kesempatan technical meeting pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan lomba nanti ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di sini dan mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ada pertanyaan lagi ternyata. Boleh dikirim file ketentuan lombanya Ustaz? Ya, nanti akan kami kirim kembali untuk juknisnya. Dan videonya juga, video technical meeting insya Allah akan kami kirim juga di grup masing-masing. Yang lomba azan, dai-daiyah, dan lomba tahfiz. Oke? Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan technical meeting pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.